Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dengan kegiatan pesantren kilat SMP Negeri 3 Luwiliang. Selamat pagi soleh dan soleha SMP Negeri 3 Luwiliang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terpenting kita semuanya sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita sekarang dalam kegiatan Sanlat Noel 2021 mantap, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang amal dan hati. Ada satu perkara yang sangat agung, tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita menomorduakan, apalagi kita telantarkan, terlebih di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kita melakukan rangkaian ibadah yang besar seperti berpuasa, tilawah Al-Quran, salat malam. Namun ingat, satu hal ini jangan sampai kita lupa. Apa itu? Yaitu amalan kolbu yang menyertai semua ibadah-ibadah kita di setiap harinya, khususnya di bulan suci Ramadan. Segala sesuatu yang akan kita lakukan, maka luruskan dulu niatnya. Tatkala kita sudah meluruskan niatnya, insya Allah ihdinas siratal mustaqim. Meluruskan niat dalam menuntut ilmu itu adalah keterkaitan antara amal dan iman. Allazi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati. Wal hayata, dia pula yang menciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Dan Allah tidak pernah memandang siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Allah tidak pernah melihat siapa yang paling banyak ilmunya. Allah tidak memandang siapa yang paling tinggi jabatannya. Bahkan Allah tidak memandang siapa yang paling tinggi kekuasaan. Allah tidak pernah melihat badan dan tubuh kamu. Allah pun tidak pernah melihat paras dan rupa kamu. Tapi yang paling penting di pandangan Allah, yang paling mulia di pandangan Allah adalah qulubikum, yaitu hatimu, wa a'malikum, dan amal kamu. Innallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Sekarang kita bahas, apa itu iman? Dibenarkan dalam hati? Cukupkah dibenarkan oleh hati saja? Tentu tidak. Al-iqra'u bil lisan, diucapkan dengan lisan, lalu dilakukan melalui perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan soleh. Maka jika kita selalu melakukan atau melaksanakan amalan-amalan soleh tersebut, maka disitulah tingkat keimanan seseorang akan terlihat. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, siswa-siswa SMP Negeri 3 Luwiliang. Mungkin banyak kita mendengar, banyak juga orang yang selalu mengungkapkan, menyangka bahwa amal soleh itu adalah puasa. Banyak orang yang melakukan puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Bahkan ada yang melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis,
puasa Rajab, dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga orang yang menyangka bahwa amal soleh itu adalah zakat, sehingga banyak orang yang membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, banyak sekali yang melaksanakan zakat fitrah. Bahkan banyak orang yang menyangka amal soleh itu adalah baca Quran. Maka banyak sekali orang-orang berlomba untuk menghafal Al-Quran, khatmul Quran. Itu semuanya betul sekali, betul banget. Tidak salah. Namun makna amal soleh pada umumnya adalah semua perbuatan-perbuatan amalan tadi, puasa, sholat, zakat, semua itu dilandasi oleh iman dan takwa atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu nggak bagaimana atau menurut kalian yang paling penting itu amalan lahir atau amalan hati atau batin? Ayo, ada yang tahu? Siapa yang tahu nih? Oke, nggak ada yang tahu. Oke, boleh dijawab ya. Kedua-duanya penting. Kedua-duanya baik amalan lahir maupun amalan hati penting. Tapi yang lebih penting adalah amalan hati. Kenapa? Contoh, sholat itu amalan lahir. Zakat, sedekah terlihat oleh orang, bahkan banyak sekali yang sama. Namun yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kualitas hatinya. Dan amal itu inna a'malu binniyat, tergantung bagaimana niatnya. Jadi intinya amal itu adalah hati. Amal jasad penyempurna. Amal hati seperti ruhnya amal, dan amal itu adalah jasadnya. Maka jika hatinya hilang keikhlasannya, sudah barang tentu akan hilang pula amalannya. Maka tidak akan dinilai sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya kecil sekali, tapi niatnya betul-betul ikhlas karena Allah, maka itu bisa besar di mata Allah, bisa besar di pandangan Allah. Namun sebaliknya, amalannya dahsyat, besar sekali. Contoh, membangun masjid, bangun pesantren, berdakwah, tapi niat di hatinya itu riya. Selalu sibuk ingin dinilai oleh orang lain, selalu sibuk ingin dihargai orang lain, maka akan hilang. Bahkan tidak ada nilai sedikit pun di mata Allah, sama sekali hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita wajib sekali belajar bagaimana kita belajar ilmu hati. Hati-hati dengan hati, maka selalu jagalah hati. Jadi ingat sebuah lirik lagu yang diciptakan oleh kiai besar kita dari Bandung, yaitu Al Mukarram Agib. Kalau tidak salah liriknya seperti ini: bila hati kian bersih, maka pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi pun mudah diraih. Namun sebaliknya, bila hati kita keruh, batin pun akan selalu bergemuruh, seakan dikejar-kejar musuh, bahkan dengan Allah pun kian jauh. Subhanallah, lirik itu sangat indah, sesuai dengan hati, maka hati-hatilah dengan hati. Maka dari itu, jagalah hati kita agar senantiasa berpikiran jernih dan mampu meraih prestasi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang beriman tak cukup dengan hati disertai lidah saja, namun wal amalu bil aqram, maka anggota tubuhnya pun ikut beramal. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dia tidak termasuk ke dalam orang yang merugi. Lalu setelah itu Allah berkata, wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beramal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah anak-anakku yang soleh dan solehah, materi sanlat kali ini. Semoga mendapatkan hikmah dari apa yang Ibu sampaikan. Kebaikan dan kebenaran yang Ibu ucapkan saat ini, itu semua mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua ucapan yang salah saat ini, semua karena kebodohan saya sendiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.